Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup kami sendiri di dunia ini Tuhan, tapi kami tahu pertolongan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami dan Engkau selalu menemani kami. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bersabdalah bagi setiap kami siap mendengar dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan respon terhadap masalah. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam 2 Korintus 4 ayat 7-18, dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Amsal pasal 20 sampai pasal 23. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan membacakan dalam 2 Korintus 4 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Pendahuluan, masalah adalah realitas, respon adalah pilihan. Hidup ini penuh tantangan. Masalah hadir dalam berbagai bentuk, yaitu kehilangan pekerjaan, konflik keluarga, penyakit, atau bahkan tekanan karena iman. Namun dalam 2 Korintus 4, Paulus memberikan sudut pandang yang sangat berbeda. Ia menyebut penderitaan yang dialaminya sebagai penderitaan ringan dan percaya bahwa penderitaan itu mengerjakan kemuliaan kekal. Apa yang membuat Paulus bisa berkata demikian? Jawabannya adalah cara ia merespon masalah berdasarkan imannya kepada Kristus. Menurut KBBI, respon berarti tanggapan atau reaksi terhadap suatu hal, baik berupa perkataan, sikap, atau perbuatan. Dengan demikian, respon terhadap masalah berarti reaksi batin dan tindakan nyata yang muncul ketika kita menghadapi kesulitan atau penderitaan. Dan sebagai orang percaya, respon kita seharusnya berakar dalam pengharapan akan kemuliaan kekal, bukan semata-mata pada penyelesaian duniawi. Paulus menulis, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya,
dalam ayat yang ke-17. Beberapa hal penting yang bisa kita pelajari dari teks ini adalah yang pertama, penderitaan ringan. Paulus bukan meremehkan penderitaan. Ia mengalami siksaan, kelaparan, bahaya maut. Bapak Ibu saudara-saudari dapat melihatnya dalam 2 Korintus 11 ayat 23-28. Tetapi ia menilai penderitaan dalam terang kekekalan. Lalu yang kedua, mengerjakan kemuliaan kekal. Dalam bahasa Yunani, kata katergasetai berarti menghasilkan atau mengolah. Artinya, penderitaan bukan sia-sia. Ia sedang mengolah kita untuk sesuatu yang mulia di hadapan Allah. Penderitaan tidak hanya sesuatu yang harus dilewati, tetapi sesuatu yang dapat membentuk karakter, iman, dan fokus kekal kita. Perlu kita ketahui bahwa natur dosa itu bukan hanya seksual dan keuangan. Sebagai bagian dari refleksi, kita harus memahami bahwa masalah dalam hidup bukan hanya soal penderitaan fisik atau ekonomi. Alkitab mengungkapkan bahwa natur dosa adalah menggantikan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini bisa berupa ketergantungan pada pengakuan orang lain dalam Galatia 1 ayat 10, ambisi pribadi yang melebihi kehendak Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 13-16, dan menyembah berhala modern seperti karir, kesuksesan, relasi, atau kenyamanan hidup. Penderitaan sering menguji apa yang sebenarnya menjadi ilah dalam hidup kita. Dan respon yang benar bukan sekedar bertahan, tapi bertobat setiap hari, menyerahkan kembali kendali hidup kepada Tuhan. Perbandingan respon orang percaya versus respon dunia. Yang pertama dalam situasi penderitaan, yaitu seperti kehilangan. Respon dunianya putus asa, menyalahkan keadaan. Lalu respon orang percaya, berserah kepada Tuhan, percaya akan penghiburannya. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4. Lalu situasi penderitaan kedua yaitu dihianati. Respon dunianya itu membalas dendam. Lalu respon orang percaya mengampuni seperti Kristus dalam Efesus 4 ayat 32. Lalu situasi penderitaan yang ketiga, tekanan hidup. Respon dunianya mencari pelarian seperti alkohol atau hiburan. Lalu respon orang percaya datang kepada Tuhan untuk berdoa dan mempercayainya dalam Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Ada contoh rasul yang memiliki respon sangat baik ketika menghadapi masalah. Dia adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes di usia tuanya dibuang ke Pulau Patmos karena iman kepada Kristus dalam Wahyu 1 ayat 9. Namun dalam kondisi itu, ia justru mendapatkan wahyu ilahi yang kemudian menjadi kitab terakhir dalam Alkitab. Respon Yohanes bukanlah keluhan, tetapi penyembahan dan penerimaan kehendak Allah. Dalam penderitaannya, ia tetap setia dan menghasilkan warisan rohani yang luar biasa. Pandangan tokoh-tokoh Kristen dunia mengenai respon terhadap masalah. Yang pertama ada C.S. Lewis yang berkata Allah berbisik kepada kita dalam kesenangan, berbicara dalam hati nurani kita, tetapi berteriak dalam penderitaan kita. Itu adalah megafonnya untuk membangunkan dunia yang tuli. Lalu yang kedua ada John Piper yang mengatakan penderitaan tidak pernah sia-sia, selalu ada tujuan, bahkan ketika itu tidak terlihat. Penderitaan sedang membentuk bobot kemuliaan di dalam diri kita. Refleksi kita pada hari ini, masalah hidup adalah bagian yang tak terhindarkan. Namun bagaimana kita merespon masalah itu menunjukkan apa yang sebenarnya kita sembah. Apakah kita berbalik kepada Allah atau kepada dunia? Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk perenungan-Mu pada hari ini ya Bapa, untuk firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman ini merema bagi setiap kami ya Bapa, bagaimana kami dapat diajarkan selalu untuk meresponi setiap masalah-masalah yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala rancangan-Mu yang terbaik bagi setiap hidup kami ya Bapa.
Masalah hidup kami adalah bagian yang tak terhindarkan ya Bapa. Masalah hidup kami itu semuanya ikut campur tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau selalu membawa kami untuk berbalik ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menjadi rema bagi kami selalu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom.